Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami senantiasa berdoa agar saudaraku semua tetap di dalam kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober, firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian judul daripada renungan ini adalah dihidupkan kembali oleh Kristus. Dihidupkan kembali oleh Kristus. Saudaraku, secara keseluruhan surat 1 Korintus pasal 15 ini adalah berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya. Namun persoalan yang amat besar terjadi di sini adalah di mana jemaat di Korintus mereka percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi mereka sulit mempercayai, meyakini akan adanya juga kebangkitan dari orang-orang mati. Nah, untuk itu dalam menjawab ketidakpercayaan itu, Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Artinya di sini bukan persoalan hanya sebatas makan makanan dan minum minuman. Tidak. Tetapi di sini memberi arti bahwa persoalan makan minum itu adalah ketika hidup kita tanpa suatu harapan dan kepastian hidup yang jelas. Atau lebih jelas dikatakan tidak ada lagi perbedaan hidup dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya.
karena semuanya mengalami kebinasaan. Ketika melakukan hari ini dengan semaunya, seturut dengan kehendaknya, bukan lagi melihat akan pengharapan, akan kehidupan kekal yang dibangkitkan itu, mereka hidup dengan semaunya dan sesuka hatinya. Nah, disinilah kita melihat perbedaannya. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman orang Kristen. Sebab jika tidak, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan juga iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Dan dosa itu kembali membuat kita terpisah dari Allah. Dan oleh karena kesalahan Adam sebagaimana yang terjadi pada masa di perjanjian lama, kesalahan Adam, kejatuhan Adam di dalam dosa, maka hal itu membuat manusia dunia ini penuh dengan dosa dan hidup di dalam kematian. Tetapi oleh karena kasih Allah yang menyatakan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita, orang percaya itu dihidupkan kembali. Maka kita bebas dari belenggu dosa dan dari kebinasaan. Maka adalah suatu keindahan dan jauh lebih indah hidup ini setelah kita terbuka dan dihampiri oleh Kristus, membawa kita kepada sebuah hidup yang telah ditebus dan yang dimenangkan. Tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, tetapi hidup dalam sebuah jaminan bahwa anak-anak Allah disebut atas diri kita, dan kita adalah umat yang telah ditebus dan kelak akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, inilah kepastian bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka marilah, saudaraku semuanya, marilah, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Hiduplah dalam kebenaran Kristus. Dan hiduplah dalam kebenaran yang sesungguhnya di dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Agar kita tetap mempertahankan diri kita sebagai anak-anak Allah, dan itu juga kelak menghantarkan kita di dalam kebangkitan menuju kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya ketika kita hidup di dalam kebenaran, semua itu dapat kita lakukan atas dasar keteguhan iman kita kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, mari hasilkanlah, ciptakanlah kehidupan yang kudus, kehidupan yang taat kepada Allah, supaya seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu pada hari ini. Engkau membuat hidup kami menjadi berarti ketika hidup kami kembali Engkau tuntun di dalam kehidupan, di dalam keselamatan. Sesungguhnya pada masa yang lampau, hidup kami penuh dengan pelanggaran dan dosa. Tetapi kini, oleh kasih karunia-Mu, oleh pengampunan dan kemurahan, Engkau telah pulihkan kami. Ajar kami Bapa untuk tetap mengerti akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap menjaga hidup yang telah Engkau selamatkan itu, agar olehnya dalam waktu hidup yang kami jalani kini tidak berlalu begitu saja, tidak berlalu tanpa ada makna, tetapi agar di dalamnya kami dapat tekun di dalam iman, giat di dalam pekerjaan yang baik, dan hidup
di dalam tuntunan firman Tuhan. Mampukan kami Bapa, di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang penuh dengan berbagai dosa dan kejahatan di dalamnya. Kami boleh saja dipengaruhi olehnya, tetapi kini kami semakin mengerti, karena kami tidak lagi memberikan hati dan hidup kami diperhamba oleh dosa itu, tetapi kami telah milik Kristus. Kami telah menjadi anak-anak Allah, dan kami telah dimenangkan, dihidupkan, dipulihkan oleh karena kasih Kristus. Sertailah kami semuanya yang mendengarkan renungan ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan hidup kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudaraku. Amin.